Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di program terbaru IBI Kesatuan, yaitu podcast Bangku Kuliah nih, di mana kita akan mewawancarai, bahkan ngelakuin podcast sama pelaku-pelaku di dunia pendidikan, terutama dengan mitra-mitranya IBI Kesatuan nih. Dan kita hari ini akan mengangkat tema yaitu kerja, kuliah, atau wirausaha nih, bersama moderator kita yang luar biasa dari IBI Kesatuan. Ada Pak TB Diki. Boleh Pak dadah-dadah dulu ke kamera Pak. Nah, luar biasa. Nah, ini ada ibu-ibu yang cantik-cantik dari SMK Negeri 1 Bogor. Boleh disapa dengan Ibu Mutiara, nah yang baju hijau, dan Ibu Yosi yang pakai baju pink ya Bu ya, berarti ya. Baju merah muda nih, merah jambu nih. Nah, hari ini tadi sudah disinggung sedikit tentang kerja, kuliah, atau wirausaha dari dua perspektif, yaitu kebetulan moderator pada hari ini yaitu Pak TB Diki itu akan memandu jalannya acara sebagai moderator, dan ibu-ibu di sini akan menjelaskan nih, terutama dari SMK Negeri 1 sendiri, seperti apa sih persiapan dari teman-teman SMK dan apa aja yang memang disiapkan oleh teman-teman SMK nantinya saat sudah lulus kelas 12 nih. Boleh Pak Diki, ini luar biasa banget. Sudah siap Pak Diki ya? Ya, okay. Sudah siap ya? Oke, Pak Diki, boleh nih pertanyaan-pertanyaannya diajukan aja langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Yosi dan Ibu Mutiara sudah berkenan hadir di kampus IBI Kesatuan. Nah, ini berarti mewakili dari BK SMK N1 Kota Bogor ya. Nah, kita ketahui bahwa memang alhamdulillah dari tahun ke tahun lulusan dari SMK N1 ini nambah terus nih, bertambah terus yang masuk, artinya ada kepercayaan, ada trust dari alumni SMK N1 untuk bergabung di IBI Kesatuan. Dan juga perlu kami sampaikan juga bahwa memang alumni dari SMK N1 yang kuliah di IBI Kesatuan rata-rata bisa kami katakan terserap kerja semua nih Bu. Nah, alhamdulillah. Baik yang jurusan akuntansi, nah ini kita ada perubahan tren, ternyata yang akuntansi ini trennya sekarang banyak direkrut oleh KAP ya, kantor akuntan publik. Jadi memang ada beberapa alumni, anak-anak ibu yang memang sudah bergabung di KAP, lulus dari IBI Kesatuan. Nah, Bu Yosi dan Bu Mutiara, saya ingin menyampaikan sedikit. Kebetulan kalau saya di sekarang itu unitnya adalah namanya CDC, kerjasama kelembagaan dan humas. Oh ya, betul, sudah berubah Bu nih. Kita sudah berubah, tapi memang saya khusus membidangi untuk kerjasama kelembagaan dan humas. Nah, mungkin kita beda-beda tipis nih. Kalau Ibu mungkin BK-nya itu lebih kepada bagaimana alumni SMK N1 untuk memasuki dunia industri. Nah, kalau saya mungkin mahasiswa yang untuk memasuki dunia industri gitu ya. Nah, kemudian saya ingin tahu dari perspektif Ibu Yosi dan Ibu Mutiara, gimana sih tren lulusan SMK N1 saat ini secara besar aja, kalau kita pengen tahu seperti apa besaran Ibu Yosi atau Ibu Mutiara. Oke, boleh Bu Yosi, sudah menatap trennya ya. Jadi Ya. kalau ditanyakan tren lulusan SMK sekarang memang ya untuk saat ini alumni yang lulus dari SMK untuk melanjutkan itu animenya bagus ya. Jadi mengalami kenaikan dari 100% lulusan siswa SMK 1 Bogor, kurang lebih 40% ya Bu Mutiara ya, mereka memilih untuk melanjutkan, karena kami sebelum melakukan layanan konseling karir gitu ya, kami asesmen terlebih dahulu, kami petakan gitu ya berapa jumlah siswa SMK yang akan bekerja, yang akan melanjutkan dan akan berwirausaha. Karena memang SMK sejatinya BMW Pak. BMW ya? BMW. Jadi pasca lulus dari SMK 1 Bogor, harapannya ya dia bisa bekerja, kemudian M-nya melanjutkan gitu kan, W-nya itu wirausaha. Jadi memang trennya dari tahun ke tahun naik ya, mengalami kenaikan. Jadi memang saat ini walaupun memang pemerintah gitu ya, yang namanya SMK itu memang lebih ke vokasi, tapi mereka pun untuk melanjutkan pun banyaknya ke jenjang vokasi. Vokasi. Oke. Kira-kira kenapa Bu melanjutkan jenjang vokasi? Mungkin ada bocoran sedikit. Untuk
menarik nih Bu. Nah saya lanjut Bu ya. Nah Oke. kalau saya lebih suka menggunakan istilah orkestrasi. Jadi di mana BK itu adalah mengorkestrasi dengan dunia industri. Jadi saya tidak menggunakan istilah menjembatani. Karena kalau orkestrasi itu dia lebih detail. Ini kumpulin kita siapin. Nah kita orkestrasi gimana nih? Entah itu ada job fair kah, training segala macam. Nah ingin saya tanyakan di BK SMKN 1 ini kira-kira sebelum masuk ke orkestrasi itu kira-kira adakah persiapan hard skill, soft skill untuk mereka benar-benar siap masuk ke dunia industri gitu? Ya. Nah, Kalau untuk persiapan pastinya ya kita menyiapkan yang pertama dari disiplin ilmu masing-masing ya, dari masing-masing kompetensi keahlian. Tentunya kan nanti mereka akan diuji oleh uji kompetensi di kelas 12 itu. Nah itu untuk mendapatkan label atau sertifikasi yang memang mereka memiliki kompetensi tertentu seperti itu. Lalu untuk soft skill biasanya memang kita juga mengadakan seminar-seminar soft skill yang memang menyiapkan anak-anak kita untuk nantinya bisa lebih siap atau mempersiapkan diri menyambut atau berhadapan dengan dunia kerja nanti setelah lulus seperti itu. Jadi kita insya Allah bekali juga anak-anak dengan kemampuan selain hard skill dan soft skillnya juga mereka seperti itu. tapi untuk sudahkah ada yang rutin misalnya Bu dari industri yang datang ke SMKN 1 untuk merekrut, entah magang ke luar negeri? Nah itu kira adakah sudah jalinan kerjasama seperti itu? Betul. Alhamdulillah untuk SMK 1 terbuka sekali Iya, sih ya. Jadi betul. kita untuk rekrutmen itu memang sudah terjadwal di bursa kerja. Kita ada bursa Di kerja SMK khusus itu. mungkin ya. Jadi kalau misalkan untuk kampus tadi ada program CDC, nah di SMK itu kita ada bursa kerja khusus yang memang juga membantu calon tamatan maupun tamatan yang menjadi alumni itu untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara rekrutmen tadi, baik rekrutmen di sekolah atau mungkin keluar ya. Lalu tadi seperti magang kerja, beberapa kita juga sudah mulai membuka model-model kerjasama dengan seperti misalkan Ausbildung atau magang kerja Jepang dan sebagainya. Tapi sudah ada yang keluar negeri? Kita berikan informasi untuk saat ini. Mungkin anak-anak karena masih tahap sosialisasi ya untuk memutuskan keluar, karena tidak semudah itu ya, Iya, banyak betul. pertimbangan, Masih. terutama orang tua yang memang kadang belum open minded gitu ya terhadap mungkin keinginan anak dan lain sebagainya. Tapi kami di sekolah memfasilitasi, jadi memberikan informasi seluas-luasnya untuk anak-anak supaya mereka mendapatkan informasi pilihan-pilihan alternatif, maksudnya Iya, alternatif pilihan ketika karir. nanti lulus. Iya. Nah, gitu. Dan kami juga saya menambahkan, kami juga berusaha untuk terus membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, sehingga rekrutmen itu langsung diadakan di SMK Negeri 1 Bogor. Nah kemudian Bu, kalau kita punya program konsep tadi Ibu sudah sampaikan luar biasa, bagus banget. Ada nggak sih tantangannya? Oh, Sudah terbesit ya kayaknya. Tantangan. Tadi orang tua ya satu ya. itu tantangan banget itu. Maksudnya gimana Bu? Kalau boleh lebih spesifik? Gini, kadang kita di BK ya, bimbingan konseling, kita memang melayani untuk pelayanan konseling individual dan sebagainya. Kita temukan beberapa anak yang memang tadi ada missing gitu ya dengan antara keinginan orang tua dengan keinginan anak. Nah itu kadang anak tuh, ibu bantu dong bilangin ke ibu saya, Iya. gitu. Betul Bantu dong itu. bilangin ke ayah saya tuh pengennya begini. Oh ya gitu. Jadi yang memang belum ini ada orang tua yang pengennya A, atau orang tua inginnya anak langsung kerja. Nah anaknya punya keinginan kuliah gitu. Ada kuliahnya dengan jurusan A, orang tua pengennya jurusan B. Nah itu yang memang jadi tantangan kita ya di sekolah untuk itu. Dan kadang ini juga Bu Yosi, untuk lokasi anak-anak kadang nggak mau Oh, iya. jauh. Betul. Nah itu tuh jadi pengen Susah itu. cepat, gampang, udah pokoknya dengan kriteria seperti itu. Jadi Itu baik melanjutkan maupun bekerja. Kerja juga begitu ya Bu ya. Jadi itu kerja melanjutkan sama. Jadi luar biasa siswa-siswi kami ya, alumni-alumni di SMK 1 Bogor
pilih begitu ya, bukan pilih-pilih Bu, tapi ya mereka berargumen memang. Ya itu tadi, itu tantangan yang luar biasa, tidak mau jauh. Tapi memang alhamdulillah nih, seiring waktu kami banyak memberikan konseling kepada mereka. Sekarang sudah ada ya Bu, Berani. ya sudah berani, Ada yang sudah berani, beberapa memang. beberapa dia memutuskan untuk, bahkan saya cukup waktu tahun kemarin ya Mudi, ada siswa yang melanjutkan di Papua ya. Iya. Saya betul-betul karena waktu itu guru BK-nya pas Iya, seperti, dengan saya. apakah sudah konsul gitu ya, karena ini sangat jarang sekali ternyata sudah oke dan sudah dapat restu dari orang tua. Jadi sudah mulai, karena memang kata saya ya kita ketika akan melanjutkan bekerja gitu ya, kita melihat peluang ya, karena ya kalau semuanya inginnya di Bogor gitu kan, Jakarta ya, keterserapannya memang dan kelulusannya juga ya agak susah karena persaingan itu. Oke, tadi menarik. Tadi kita secara spesifik di internal Ibu. Tetapi izinkan saya menyampaikan ada satu tantangan lagi yang secara global atau secara besarnya itu menurut data BPS tahun 2022 bahwa ternyata tingkat pengangguran dari SMK tinggi. Artinya keterserapannya nih ada something wrong di sana. Nah, kira-kira apa pendapat Ibu? Kemudian kiat-kiat apa untuk mengantisipasi itu dari Ibu Mutiara dan Ibu Yusuf? Silakan. Kalau menurut saya tadi untuk data BPS ya, Ya. Badan Pusat Statistik, kadang dari saya secara pribadi kayaknya nggak terima juga gitu kalau urusan SMK jadi penyumbang pengangguran, waduh gitu kan. Nah ini perlu juga mungkin jadi apa ya, karena gini, kayak kemarin itu kan kita lagi ngurus research study Iya, ya. research Research study itu kita mengadakan penelusuran terhadap alumni kita. Nah itu rata-rata sih memang gini, mungkin keterserapan di dunia kerja ya. Oke. Nah mungkin tidak terdata di situ, tapi anak-anak itu bisa dipastikan maksudnya rata-rata jarang yang menganggur kalau kita ya Bu ya. Oh, iya. Jadi mereka lulus kadang walaupun belum bekerja, adalah usaha misalkan dia bisnis online gitu ya. Iya, iya. Nah terus udah gitu, kamu kegiatannya apa sekarang? Nggak kuliah Bu? Oke, nggak kuliah. Terus kerja nggak sekarang di mana? Saya juga nggak kerja. Oke, tapi kamu apa yang kamu lakukan sekarang? Aktivitasnya apa? Oh saya punya bisnis online, saya jual ini. Nah itu kan juga bisa dikategorikan bahwa sebenarnya nggak nganggur ya. Iya, Tapi betul. mungkin Itu tetap dia. tidak terdata atau bagaimana ya. Tapi menjawab itu jadi tantangan sih Bu Yosi ya buat kita ya. Berarti kita harus memastikan kembali bahwa tadi Bu Yosi sampaikan bahwa kita petakan anak yang memang mau bekerja, oke, kita siapkan. Nanti mungkin kita lakukan langkah-langkah dengan bimbingan kelompok atau layanan konseling kelompok yang memang khusus anak-anak mau kerja nih. Ayo kita mau apa persiapannya gitu ya. Skill apa yang dibutuhkan untuk industri saat ini gitu ya. Nah, kita membuka mindset mereka. Untuk yang mau kuliah, ayo mau pilih jurusan apa, minatnya kemana gitu ya yang kuliah. Untuk Mau yang ke berusaha perguruan kita tinggi push, mana? kita support ya. Betul. Misalkan mau wirausaha, sekarang kan ada apa Bu Yosi yang ini wirausaha, pencetak wirausaha. Nah di sekolah kita tuh Jadi sekarang ada program itu. di SMK sekarang sejauh Sekolah barat pencetak jadi wirausaha. ada program SPW. 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 Program baru nih. Ya, Baru launching? sudah launching. Sudah launching. Dan ada anak kita juga yang ikut di situ. Nah itu kan salah satunya ya Pak yang mendorong anak-anak terbuka bahwa oh ya selain bekerja kuliah ternyata ada pilihan lain bahwa Betul. kita bisa Itu dia. wirausaha. Artinya untuk menjawab data ini Ya. dari pihak SMKN 1 itu sebenarnya sudah menginventarisir. Betul. Jangan-jangan ternyata jumlah siswa kami lebih banyak yang entrepreneur Nah, dibanding yang bekerja, iya. gitu ya. Nah mungkin ini yang harus disinkronisasi nih ya, antara data dari ini sama mungkin dari data secara pusat, secara global, gitu ya. Artinya memang bahwa yang sudah Ibu Mutiara dan Ibu Yosi lakukan bahwa ternyata banyak yang berwirausaha, cuma kan segmennya itu kan Iya. tidak bisa terdata, terdetek. Jadi harus ada satu ini
ini nih solusinya adalah apa nih supaya bisa terhimpun semua Mungkin ya itu tadi BPS lebih luas begitu Ya, ya, nah itu dia. untuk Cakupannya, cakupan penelitiannya. Jadi tidak hanya yang namanya bekerja itu jadi pegawai mendapatkan gaji kan begitu. Beda dengan wirausaha. Nah itu dia. Nah, satu lagi nih Bu, terakhir. Sekarang banyak siswi dari SMKN 1 yang mungkin langsung terserap ke industri ke dunia kerja gitu ya. Ya. Nah, kira-kira mungkin mereka juga kan ingin meningkatkan karirnya dengan studi lanjut atau melanjutkan kuliah gitu ya. Nah, jadi kiat-kiat atau informasi apa yang bisa Ibu berikan ke siswa-siswi Ibu bahwa Anda bisa loh melanjutkan tetap bekerja dengan kuliah. Nah, kebetulan di kami di Kesatuan ini kan ada kelas online, jadi khusus buat karyawan. Sudah ada kelas online ya sekarang ya? Bukan hanya sekedar karyawan. Ya, khusus buat karyawan. Ya. Sekali promosi ya. Jadi ada kelas online dan ada juga kelas reguler karyawan mungkin ya yang kelas. Jadi gini Bu, kalau di IPIK ini sekarang per 2024 nanti 2024-2025 untuk kelas karyawan itu komposisi online-nya itu 10 pertemuan, offline-nya 4 pertemuan. Jadi lebih banyak versi online-nya. Oke. Jadi masih tetap bisa bekerja sambil kuliah, betul seperti kata Pak Diki tadi gitu Bu. Ini informasi menarik ini Pak, Betul. karena begini Pak Diki, saya pernah alumni kami pernah menyampaikan saya awalnya kelas karyawan Bu, gitu kan, tapi karena saking padatnya kuliah, saya pindah ke reguler. Ini kuliahnya di sini ya Pak ya? Oh, oke. Iya, dan dia itu salah satu lulusan terbaik. Betul. Terus gimana? Ya karena memang nggak bisa mengikuti, tapi dengan informasi baru ini Betul. gitu ya. Karena terus terang saja siswa kami, terutama khusus kami di SMK 1 Bogor gitu ya, banyak mereka itu yang ingin memilih bekerja dan kuliah. Betul. Nah ini kayaknya jadi angin segar. Jadi maksudnya untuk sekarang karena sudah tadi lebih fleksibel banget ya Betul. online-nya tadi 10 kali ini dan pertemuan ini jadi di-combine jadi kayaknya rasa-rasanya kalaupun nanti anak-anak memilih untuk kerja dulu bisa tuh mereka sambil Ada masalah, kuliah iya. gitu, jadi nggak ada masalah dan Oke. ada solusi gitu Betul. ya. Nah, oke Bu, terakhir terus ya tadi. Terakhirnya Nah. tiga Pak. Kita kan nanti mungkin akan meningkatkan Bu kerjasama antara SMKN 1 dengan IPIK Kesatuan dengan apapun yang bisa kita lakukan bersama-sama. Harus ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Terakhir lagi nih, tapi udah terakhir. Minta dong closing statementnya Ya, untuk mungkin podcast dari- ini. Silakan. Dari Bu Yosi atau Bu Mutiara. Bu Atau Yosi masing-masing. ya. Nanti bisa sambil lihat kamera mungkin ya Bu ya. Oke, boleh saya dulu? Boleh, mangga Ibu. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini terkait dengan tadi lulusan SMK itu bekerja, melanjutkan dan berusaha membuat kita semakin terbuka, open minded bahwa ternyata lulusan SMK itu bisa loh diterima bekerja dengan mungkin bidang pekerjaan yang layak maupun nantinya melanjutkan sesuai dengan minat, bakat, bahkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki dan tidak menutup kemungkinan pula untuk mulai berwirausaha, melakukan kegiatan mungkin bisnis dan lain sebagainya sebagai entrepreneur ya setelah lulus. Jadi banyak peluang di depan mata yang siap untuk bisa kita raih ke depan gitu ya. Dan alhamdulillah tadi dari IPIK Kesatuan memberikan informasi bahwa sekarang bisa kuliah itu juga gak mesti kita langsung setiap ini dengan kelas yang reguler atau yang konvensional ya, sekarang sudah bisa dengan online lalu dengan kelas yang memang khusus karyawan sehingga itu bisa menjadi pilihan bagi anak-anak atau alumni tamatan SMK untuk bekerja sambil melanjutkan. Betul. Sehingga dua-duanya tercapai atau sambil bisnis juga gitu ya. Tiga-tiganya udah Bisa tercapai ini ya. bisa tercapai gitu ya. Terima kasih. Bu Yosi boleh. Oke, kalau dari saya tadi dari Bu Mutiara sudah jelas ya tentang kerja, kuliah dan berasa. Mungkin saya ingin mengutip gitu ya,
kata-kata dari salah seorang yang dia berhasil gitu ya di dunia yang memang sekarang banyak anak menyukainya gitu ya. Generasi Z ini menyukainya di bidang industri perfilman gitu ya. Bahwasanya Walt Disney ya, Bapak Walter itu ya mengatakan bahwa impian itu tidak bisa terwujud jika tidak ada keberanian. Jadi saya harapkan teman-teman di sini para generasi Z yang nanti hadir dalam diskusi kali ini gitu ya, mengikuti diskusi kali ini betul-betul mempunyai keberanian untuk apa? Ya, untuk menentukan kemanakah kalian nanti setelah lulus dari sekolah. Terima kasih, mungkin itu saja cukup dari saya. Keren nih ya. Pak Diki mungkin bisa ngasih closing statement juga nih tentang bekerja melanjutkan wirausaha nih. Oh gitu ya. Jadi closing statementnya adalah apapun yang ingin Anda cita-citakan, apapun yang ingin Anda raih itu nothing kalau Anda tanpa berbuat. Jadi berbuatlah dulu, baru nanti hasil segala macam itu akan mengikuti. Keren ya. Gitu ya. Jadi tetap kalau nyari tempat kuliah, nah carilah di IMBI Kesatuan. Keren banget. Oke, terima kasih luar biasa sekali dari Bapak Diki, Ibu Mutiara dan Ibu Yosi atas luar biasa ya. Ini saya benar-benar ngedengerin nih, benar-benar ternyata begitu di SMK 1, ternyata begitu di IMBI Kesatuan.